Shalom teman sekalian, renungan Prapaskah kali ini terambil dari 2 Korintus 5 ayat 20 sampai 21. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jemaat sekalian, suatu kali mobil saya mengalami kerusakan di power steeringnya, yaitu penggerak roda mobil sehingga lebih ringan. Kerusakan karena akibat ditabrak oleh sepeda motor. Dan perbaikan sudah dilakukan. 1 set rangkaian power steering itu tidak perlu diganti, tetapi dengan catatan ada oli yang menetes, ada kebocoran kecil yang dialami di power steering itu. Kemudian saya menggunakan mobil ini terus dan mulai memaklumi bahwa ada kebocoran tidak masalah, tinggal saya tambahkan olinya lagi. Tetapi itu terus berjalan berbulan-bulan dan semakin lama kebocorannya semakin besar dan kos semakin besar. Hal ini menggambarkan terkadang di dalam hidup kita menyadari ada suatu kebocoran, ada hal yang keliru dalam diri kita. Tetapi kita memakluminya. Dan kita menganggap bahwa itu suatu hal yang wajar. Ketika kita berhadapan dengan kenyataan ada dosa dalam diri kita, kita pun menganggap, merasionalisasikan dalam pikiran kita, menganggap bahwa dosa saya kecil, gak apa-apa. Atau kita menganggap bahwa semua orang juga melakukannya, sehingga gak masalah dosa ini bagi kita. Tetapi tunggu dulu, apakah benar demikian? Tuhan tidak pernah puas dengan kehidupan kita yang seperti demikian. Kalau Tuhan puas dengan kehidupan kita berusaha mengatasi dosa-dosa kita, maka Tuhan tidak perlu datang ke dalam dunia ini untuk menanggung dosa-dosa kita. Karena Dia adalah Tuhan yang kudus, maka Dia tidak bisa membiarkan manusia berdosa terus-menerus demikian. Oleh karena itu pagi ini kita belajar tentang salib Kristus. Ketika Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia untuk lahir dan mati digantung di atas kayu salib. Dengan tujuan untuk memberitakan kabar buruk dan kabar baik kepada kita semua. Ya, salib adalah kabar buruk sekaligus kabar baik bagi kita semua. Kabar buruk karena memperhadapkan kita kepada sesuatu yang fundamental rusak di dalam diri kita. Bahwa kita walaupun berusaha memperbaiki diri kita, kita tidak mampu. Salib itu mengingatkan kita, menyadarkan kita. Kita mengakui bahwa bahaya terbesar dalam diri kita adalah dosa dalam diri kita. Dan membutuhkan Yesus Kristus untuk menanggung dosa kita. Kabar buruk yang beralih menjadi kabar baik, yaitu ketika kita menyadari bahwa Tuhan bersedia melakukan apa saja untuk menanggung kita, menanggung dosa-dosa kita. Dan Tuhan melakukan kasih-Nya, menyatakan kasih-Nya, mencurahkan kasih karunia-Nya untuk menyelamatkan, mengampuni, dan mentransformasi dan membebaskan kita. Salib menyambut kita untuk memandang ke dalam diri kita dan akhirnya merasa tidak puas karena ada dosa dalam diri kita. Dan kita harus memberi diri kita didamaikan dengan Allah, mendapatkan belas kasihan. Prapaskah kali ini marilah kita merenungkan agar kita jangan berpuas diri dengan keberadaan berdosa kita. Datanglah kepada salib Kristus dan terimalah anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, yang membebaskan kita dari hukuman karena dosa-dosa kita. Itulah kabar baik bagi kita semua. Sudahkah saudara mengalami sukacita sejati ketika kita menyadari bahwa salib berarti kabar baik yang mengasihi kita, Yesus mengasihi dan menyelamatkan kita. Amin. Tuhan berkati kita sekalian.